Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini masih seputar pembahasan PPS ya. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat simulasi atau contoh penghitungan khususnya untuk yang kebijakan kedua ya. Gitu. Kita tahu bahwa kebijakan kedua ini relatif diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak orang pribadi yang mau melaporkan harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan 2020 gitu. Jadi kebijakan kedua ini diperuntukkan bagi Anda orang pribadi yang belum melaporkan perolehan harta dari tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020. Jadi kita cek dulu SPT 2020-nya, kalau misalkan belum lapor berarti Anda harus lapor terlebih dahulu dengan mencantumkan harta yang diperoleh di tahun 2020 saja. Kemudian setelah itu silakan untuk harta selain diperoleh 2020 ya, berarti perolehan tahun 2016 sampai 2019 silakan itu diikutkan di PPS gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penghitungannya kalau misalkan Anda mengikuti PPS yang kebijakan kedua. Jadi silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini ada contoh penghitungannya. Nah, misalkan ini ya contohnya. Nonabi merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta yang belum diungkapkan dalam SPT tahunan PP orang pribadi tahun pajak 2020 dengan rincian sebagai berikut gitu. Jadi harta-harta di bawah ini adalah harta-harta yang belum dilaporkan di SPT 2020-nya ya gitu. Ini sekedar ilustrasi aja. Nah, misalkan dia memiliki apartemen yang berada di luar negeri, di Australia, dengan luas 184 meter persegi yang diperoleh pada tahun 2016. Oke, di situ 2016-nya, sebentar. Ini perolehan 2016 dengan harga 9,5 miliar. Ini sudah rupiah ya. Kemudian apartemen tersebut diperoleh melalui utang kepada bank di mana pokok utangnya pada akhir 2020 adalah sebesar 6,5 miliar. Gitu. Jadi harta ini masih ada utang gitu. Nah, nanti yang akan dicari adalah nilai bersihnya berapa gitu. Kemudian berikutnya adalah dia memiliki tabungan di Bank Australia senilai 50.000 US Australia ya. Dolar Australia, di mana sesuai dengan kurs Menteri Keuangan pada 31 Desember 2020, 1 dolar Australia sama dengan 10.788 sekian ini. Kemudian sehingga nilai tabungan pada akhir 2020-nya adalah sebesar 539 juta ini. Jadi kalau untuk tabungan atau yang sifatnya liquid ya, sifatnya kas yang kas atau setara kas, itu yang dipakai adalah nilai saldo akhir per 31 Desember 2020. Kemudian kalau misalkan masih dalam bentuk non rupiah gitu, maka harus kita konversi dulu ke KMK tanggal 31 Desember 2020 gitu. Jadi misalkan kita memiliki 1.000 US dollar misalkan. Nah, berarti 1.000 tadi itu harus kita konversi sesuai dengan kurs KMK di tanggal 31 Desember 2020. Kemudian kalau misalkan kayak contoh lain ya, misalkan kayak deposito, kemudian tabungan, atau uang tunai gitu, maka posisi per 31 Desember kira-kira di situ saldonya berapa, nilainya berapa. Itu yang nanti akan harus dicantumkan. Kemudian berikutnya, ini tadi ya, tabungan pada bank di Bandung dengan saldo akhir 2020 adalah senilai 800 juta. Ini tadi posisi akhir tahun 2020. Kemudian mobil yang berlokasi di Bandung diperoleh tahun 2017, jadi belinya 2017 dengan harga 600 juta. Mobil tersebut masih memiliki utang di bank, di mana pada akhir 2020-nya pokok utangnya masih tersisa 350 juta. Gitu. Jadi sama seperti rumah tadi atau apartemen tadi, mobil ini masih juga ada utangnya, utang yang terkait dengan mobil tersebut. Gitu. Jadi utang yang boleh jadi pengurang adalah utang yang terkait dengan harta yang diungkapkan tadi. Gitu. Jadi misalkan kalau di sini mobil, ya berarti utangnya berarti harus terkait dengan mobil gitu. Jadi nggak bisa misalkan
yang ditulis di sini mobil gitu ya, kemudian utangnya sendiri atas apa, bukan terkait dengan mobil tadi gitu, maka itu nggak bisa jadi pengurang gitu. Jadi harus terkait dengan harta yang diungkapkan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita hitung ya, tadi ini rincian nilai rincian harta-hartanya dan juga nilainya. Nah, berarti langkah kedua adalah kita harus menghitung kira-kira berapa harta bersihnya, berapa nilai bersihnya. Pertama tadi ya, apartemen di Australia harga perolehan. Jadi kalau yang sifatnya aset tetap ya, aset tetap itu contohnya ada rumah, apartemen, ruko, tanah segala macamnya, itu yang dipakai adalah harga perolehan. Jadi bukan harga saat ini, bukan harga akhir tahun, yang dipakai adalah harga perolehan untuk nilai hartanya di sini. 9,5 miliar tadi. Nah, kemudian tadi ya, utang yang terkait harta tadi adalah sebesar 6,5 miliar gitu. Sisa pokok utang. Jadi yang dikurangkan adalah sisa pokok utangnya saja, tidak termasuk bunga gitu. Dan di sini kalau di kebijakan kedua itu dia tidak ada batas maksimal sebagai pengurang. Beda dengan kebijakan satu ya. Kalau kebijakan satu karena dia masih mengikuti Undang-Undang TA, maka utang yang boleh jadi pengurang maksimal adalah 50% kalau untuk orang pribadi, sementara kalau badan itu maksimal 75%. Sementara kalau di kebijakan 2 ini, itu dia tidak ada batasannya. Gitu. Sepanjang memang ya nilai harta bersihnya itu lebih besar daripada nilai utangnya. Gitu. Kan harusnya seperti itu ya. Gitu. Jadi nilai perolehannya berapa, utang pokoknya saja itu berapa. Kalau termasuk bunga, tentu saja bisa jadi akan lebih besar bunganya, lebih besar utangnya. Tapi kan di sini adalah nilai utang yang pokok utangnya saja, bukan termasuk bunga. Nah, artinya di sini nilai bersihnya adalah 9,5 miliar dikurangi 6,5 miliar. Artinya harta bersihnya adalah 3 miliar di sini. Oke, tabungan tadi ya, kita kalikan kurs per 31 Desember 2020. Ini berarti segini, 539 juta sekian. Tabungan di Indonesia tadi ya, nilai nominal. Jadi kalau kas atau setara kas adalah nilai nominal yang tercantum di akhir tahun 2020 gitu. Kalau kas gimana? Ya sudah, estimasi aja. Kira-kira saya punya kas di akhir tahun 2020 itu berapa waktu itu? Gitu. Yang kas ya, bukan yang tabungan, bukan yang deposito atau yang sejenisnya. Gitu. Oke, di sini nilai bersihnya berarti 800 juta. Kemudian mobil tadi ya, mobil di Bandung, harga perolehannya adalah 600 juta, kemudian sisa pokok utangnya saja itu 350, tadi ya sama dengan rumah tadi, boleh jadikan pengurang di sini. Dan tidak ada batas maksimal pengurangnya. Gitu. Jadi anggaplah misalkan sisa pokok utangnya masih 500 juta misalkan. Ya sudah, berarti di sini tinggal 100 gitu. Jadi kalau memang cicilannya masih banyak gitu ya nggak masalah juga. Yang penting kita harus fair, harus mencantumkan nilai yang sebenarnya kira-kira berapa. Karena tetap PPS ini adalah self assessment juga ya. Jadi Anda sendiri diperbolehkan untuk menghitung perkiraan atau nilai perolehannya berapa, nilai pokok utangnya berapa gitu. Tanpa mencantumkan, tidak perlu melampirkan dokumen ya gitu. Jadi cukup menuliskan kira-kira nomor dokumennya berapa gitu. Jadi misalkan kalau ini apartemen berarti kita harus tulis dokumen apartemennya apa? Misalkan sertifikat, strata title, nomor berapa, alamatnya di mana gitu. Tabungan juga sama, Anda harus cantumkan itu, nomor rekeningnya, banknya di mana. Mobil berarti harus Anda cantumkan nomor BPKB, kemudian mereknya apa, tahun perakitannya kapan, dan seterusnya ya. Jadi Anda harus lengkapi dokumen-dokumen itu tanpa harus melampirkan dokumen tersebut ya. Jadi cukup ditulis nama dan nomor dokumennya saja. Oke, kalau sudah di sini harta bersihnya berapa, nah berarti langkah berikutnya tinggal kita kalikan. Kita kira-kira mau pakai tarif yang berapa. Misalkan ini, atas keempat harta tersebut, non-nabi berkomitmen untuk menginvestasikan dana senilai tabungan di Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam. Sedangkan untuk apartemen dan tabungan di Australia itu hanya bersifat deklarasi aja, jadi tidak direpatriasi. Jadi tetap stay di luar negeri. Sehingga penghitungan pajaknya berarti di sini ada
ada 3 tarif ya. Tarif terendah itu untuk 12% untuk yang diinvestasikan. Tadi kan di sini tabungan di Indonesia itu diinvestasikan gitu, diinvestasikan, maka yang tabungan yang 800 juta ini itu dikalikan tarif 12%. Oke, artinya besaran finalnya segini. Kemudian yang mobil itu hanya dideklarasikan saja ya, jadi tidak diinvestasikan. Kalau diinvestasikan berarti mau nggak mau harus dijual, kemudian diinvestasikan. Nah, mobil hanya dideklarasi saja, maka tarifnya adalah 14% di sini. Deklarasi dalam negeri. 14% kalikan 250 juta dari nilai bersihnya tadi ya. Dari nilai bersihnya ini, jadi bukan harga perolehan, tapi silakan dikurangkan dulu dengan pokok utangnya gitu untuk mendapatkan nilai bersihnya berapa. Oke, 250 maka ini adalah 35 juta, sementara yang 18% itu tadi ya, yang dia hanya asetnya di luar negeri, jadi tidak direpatriasi, tidak juga diinvestasikan, jadi hanya dideklarasi saja. Itu tarifnya yang paling tinggi, 18%. Apartemen tadi 3 miliar ya, ini harta bersihnya, kalikan 18 sekian, tabungan juga sama gitu. Tabungan ini juga kita tambahkan di sini, jadi total untuk yang tarif 18 adalah sebesar 637. Total nanti yang harus dibayarkan ketika dia mau ikut PPS adalah sebesar 768 juta sekian ini. Gitu. Itu adalah yang harus dibayarkan non-nabi ketika dia mau ikut PPS yang kebijakan kedua di sini. Oke, nah kemudian contoh berikutnya adalah kalau misalkan ternyata ini sudah selesai ya, anggaplah dia sudah memasukkan SPPH yang pertama, gitu. Nah di PPS itu kan masih bisa kita lakukan pembetulan, jadi kita masih bisa ikut PPS yang ke-1, ke-2 dan seterusnya. Jadi anggaplah ini dia mau membetulkan SPPH-nya. Kenapa? Karena mungkin masih ada harta yang kelewatan, masih ada harta yang belum diungkapkan lagi gitu. Contoh di sini, setelah penyampaian SPPH pertama, non-nabi menyadari bahwa masih ada harta yang belum diungkap di sini, berupa aset logam mulia gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah ikut PPS, kemudian ternyata masih ada harta yang belum diungkap dan kemudian nanti ditemukan oleh DJP, maka DJP berhak untuk nantinya istilahnya memeriksa kembali kekurangan atas harta tersebut gitu. Jadi masih bisa diperiksa ya gitu. Yang tidak diperiksakan kalau tidak terkait dengan harta gitu. Jadi kalau kita sudah ikut PPS kan benefitnya adalah kita tidak akan diperiksa gitu untuk tahun pajak 2016 sampai 2020 kecuali atas harta yang ditemukan yang belum diungkap di SPPH ini gitu. Makanya kenapa non-nabi ini mumpung masih ingat, maka dia ternyata masih ada logam mulia berupa emas batangan yang berada di Indonesia yang diperoleh tahun 2017. Oke ya, jadi masih tahunnya masih dalam range kebijakan kedua ya, 16 sampai 20 gitu. Dengan harga di sini logam mulianya adalah 500 juta gitu. Nah, kemudian setelah itu ya berarti non-nabi akan mengungkapkan SPPH yang kedua. Jadi dia ikut lagi PPS yang kedua. Jadi harta yang pertama tadi yang di SPPH yang pertama itu tetap ada di sini, tetap tercantum. Nah, berarti tinggal ditambahkan saja yang nomor 5 ya. Di sini nomor 5 emas batangan di Indonesia dengan harga perolehannya adalah sebesar 500 juta. Tadi ya. Untuk harga istilahnya aset tetap tadi nilainya adalah nilai perolehan. Jadi bukan nilai pada saat sekarang. Kemudian di sini anggap aja tidak ada utangnya, maka tetap 500 juta. Nah, 500 ini misalkan atas harta emas batangan ini, non-nabi tidak berniat untuk menginvestasikan. Artinya berarti dia kena tarif yang 14% ya. Gitu. Jadi di sini 14% kalikan 500 juta di sini, 500 juta ditambah dengan mobil tadi ya, berarti. Nah, total berarti kalau misalkan kita hitung-hitungan dengan yang awal tadi, total yang seharusnya dibayar adalah segini, karena ditambahkan dengan emas batangan ini,
PPh final yang telah dibayarkan sebelumnya ya, yang di SPPh yang pertama tadi adalah sebesar ini, 768 juta sekian, sementara yang seharusnya adalah 838 juta sekian. Artinya, atas tambahan emas batangan tadi, berarti kan 14% kali 500 juta ya, artinya di situ ada 70 juta lagi yang masih harus dibayarkan. Gitu. Jadi, di SPPh pertama dia sudah membayar 768 juta, di SPPh yang kedua dia harus nambah lagi pembayaran finalnya sebesar 70 juta di sini. Oke, nah terakhir misalkan, contoh terakhir. Ternyata misalkan menjelang akhir periode, anggaplah menjelang ya tanggal-tanggal sekarang ya, karena ini masih sekitar ya 2 minggu lagi pengampunan program PPS ini, Nonabi ingin mengalihkan tabungan pada bank di Australia ke dalam negeri dan menginvestasikannya pada surat berharga negara. Jadi tadi yang tabungan di Australia itu kan statusnya masih di luar negeri, masih hanya deklarasi saja gitu. Nah, ternyata misalkan Nonabi ini berubah pikiran gitu ya. Oh, ya udah deh, daripada saya deklarasi aja di luar negeri, mending saya bawa balik ke Indonesia. Jadi saya investasikan di Indonesia. Jadi saya repatriasi harta itu, repatriasi tabungan tadi, kemudian saya investasikan. Nah, artinya di sini kan ada komitmen yang berubah di sini. Ada kelebihan tarif ya, gitu ya. Kalau yang di SPPh yang lama itu kan tabungan ini masih pakai tarif yang 18% karena dia hanya deklarasi aja. Berhubung dia mau investasi, maka berarti kan ada selisih tarif, ada pengurangan tarif dari yang awalnya itu 18% berubah menjadi hanya 12% tadi ya gitu. Jadi di sini tadi yang bank di Australia tadi ada tambahan di sini, ada tambahan 12% kali tabungan yang diinvestasikan di SBN tadi ya gitu. Dia mau menginvestasikan di SBN gitu. Nah, berarti kan ada selisih kelebihan bayar di situ. PP yang seharusnya dibayarkan itu adalah hanya 805 juta, sementara yang sudah terlanjur dibayarkan berdasarkan yang SPPh yang kedua ya, yang kedua tadi adalah sebesar 838. Nah, berarti ada kelebihan bayar di sini. Kelebihan bayar sebesar 32 juta. Ini dari mana? Dari selisih tarif tadi. Yang sudah terlanjur dibayar kan dia pakai tarif yang 18%. Tapi kemudian karena dia berubah pikiran, dia mau menginvestasikan, maka dari yang awalnya sudah bayar 18%, maka dia seharusnya menjadi 12%. Nah, selisih yang berarti 6% ini, ya 18 dikurangi 2 ya, dikurangi 2, selisih 6% ini, maka itulah yang jadi kelebihan bayar di situ. Kelebihan bayar sebesar 32 juta ini. Nah, kelebihan 32 juta ini gimana nanti gitu. Penyelesaiannya adalah atas PPh pajak yang dibayarkan tadi, yang kelebihan bayar tadi dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau diajukan pemindah bukuan gitu. Jadi Nonabi ini bisa mengajukan pemindah bukuan ke kantor pajak tempat dia terdaftar atau ya sudah ajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi di situ silakan diajukan ke KPP, ada formulirnya, silakan nanti diisi formnya. Syarat-syaratnya juga paling tidak berarti minimal Anda harus bawa bukti store-nya tadi ya, bukti store, kemudian SPPh-nya tadi, karena di sini kan berarti Anda, Nonabi ini dia mengikuti PPh sampai 3 kali ya, SPPh yang pertama, SPPh yang kedua, karena ada tambahan emas mulia tadi, logam mulia tadi, kemudian SPPh yang ketiga adalah dia ingin merubah tarif dari yang awalnya itu hanya deklarasi luar negeri 18% turun menjadi 12 karena dia mau menginvestasikan gitu. Jadi PPS ini masih bisa dilakukan berkali-kali sampai dengan batas akhirnya nanti. Tapi yang jadi catatan adalah ketika Anda ingin membatalkan, Anda mau batal ikut PPS, maka ke depannya Anda tidak diperbolehkan untuk ikut PPS lagi gitu. Jadi catatannya adalah tadi ya, untuk pembetulan masih bisa dilakukan
sampai batas akhir, tapi untuk membatalkan, ketika Anda sudah memilih membatalkan untuk ikut PPS, maka ke depannya Anda tidak akan bisa ikut PPS lagi gitu sampai dengan periodenya berakhir gitu. Oke, demikian sekilas contoh penghitungan atau simulasi PPS bagi Anda khususnya yang mungkin masih bingung seperti apa cara penghitungannya, seperti apa cara menilainya dan sebagainya. Yang jadi catatan adalah di kebijakan kedua ini nilai pengurangnya itu tidak ada batas maksimalnya gitu. Yang jadi catatan adalah pengurang ini harus terkait dengan harta yang kita ungkap, dan yang kedua adalah utangnya ini hanya pokok utangnya saja, tidak termasuk bunga gitu. Jadi kalau misalkan rumah, mobil, apapun itu, yang boleh jadi pengurang adalah hanya pokok utangnya saja, tidak termasuk bunga. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sampaikan pertanyaan di kolom chat. Dan apabila channel ini berguna bagi Anda, silakan Anda untuk mendonasikan di Saweria, linknya ada di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi para pendonor di channel ini. Semoga channel ini berguna, berkembang ke depannya sebagai channel edukasi perpajakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.